Wanita berbaju putih berkata dengan dingin, untuk masalah sepele, wajah kecil, kamu akan bertaruh pada nasib kelompok etnis. Bukankah ini tidak masuk akal? Yang paling penting adalah kamu tidak tahu untuk mencari tahu yang lain. Asal muasal pesta sebelumnya, dan kamu dengan gegabah mengemukakan segala macam ide buruk. Jangan menghukummu, dan klan surgawiku cepat atau lambat akan terseret olehmu. Di mata wanita berbaju putih, lelaki tua itu terseret. Langsung turun. Masalah ini terlalu aneh. Saya khawatir saya harus pergi ke sana secara pribadi. Di masa sulit seperti ini, kita tidak boleh membiarkan kesalahan apapun. Wanita berbaju putih itu melirik dan berjalan keluar dari pagoda yang tingginya ratusan juta mil menghilang dalam sekejap. Saat ini, kota Nanyuan. Di sekitar Qinchen, semua kristal kekaisaran hancur menjadi ketiadaan. Sejumlah besar kekuatan memenuhi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Setelah mengkonsumsi 170 juta kaisar kristal lagi, kekuatan dao besar di tubuh saya akhirnya terkondensasi ke tingkat ekstrim. Jika saya terus menyempurnakannya, saya tidak dapat dengan mudah memperbaikinya. Diam-diam. Sekarang tingkat budidayanya mendekati tingkat kaisar puncak. Setelah menghabiskan 300 juta kristal kaisar penuh, tingkat budidayanya telah mencapai tingkat ekstrim dalam waktu singkat. Jika dia ingin meningkat, dia tidak bisa lagi menyerap kristal kaisar begitu saja. Pemahaman tentang jalan besar juga sangat diperlukan. Sayang sekali hati Kaisar Mo Yun Gubo, Sage Agung Chungi, dan Sage Agung Siyu memberi saya banyak wawasan, tetapi jika saya ingin melangkah lebih jauh, saya takut. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia jelas merasakan hambatannya. Jika Anda turun lebih jauh, Anda akan mencapai ranah Kaisar Dewa. Berapa yang dibayar Kaisar kuno senior untuk melintasi wilayah ini? Di seluruh dunia bawah, 4 kaisar besar telah menghabiskan upaya mereka, termasuk Kaisar Mingsang. Mereka telah merencanakannya selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah melewati level ini meskipun itu juga karena dunia bawah hanyalah bagian dari dunia bawah di Laut Kosmik. Terobosan dunia bawah itu sendiri lebih besar daripada dunia bawah. Ada banyak kapal karam di alam semesta, namun tetap menggambarkan kesulitan Kaisar Dewa. Prioritas utama bukanlah untuk meningkatkan kekuatan kita, tetapi untuk mengkonsolidasikan wilayah kita dan meletakkan dasar yang kokoh. Kata Qin Chen dalam hati. Hah. Tiba-tiba, Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu dan langsung tiba di rumah tuan kota. Saudara Qin, Raja Tianbei sudah menunggu di sini. Raja Tianbei senior, kata Qin Chen sambil tersenyum. Saudara Qin, tidak perlu memanggilnya seperti itu. Hei, tingkat kultivasimu. Merasakan aura Qin Chen, murid Raja Tianbei menyusut dan tubuhnya bergetar. Tergantung pada. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihatnya, dan aura Qin Chen di depannya menjadi sedikit lebih kuat. Sedikit membaik, Qin Chen tersenyum, Raja Tianbei senior datang ke sini kali ini. Mungkinkah menyerang naga hitam akan membuahkan hasil? Ceritanya panjang. Setelah aku berpisah denganmu sebelumnya, aku langsung memimpin banyak tentara kerajaan Yong untuk menyerang wilayah perkumpulan naga hitam. Memang, aku merebut banyak wilayah perkumpulan naga hitam, tapi yang terpenting adalah di mana markas inti perkumpulan naga hitam adalah. Menungguku untuk memimpin bawahanku setelah tentara Qing menggerebek markas besar perkumpulan naga hitam, mereka menemukan bahwa markas besar perkumpulan naga hitam telah dijarah. Saudara Qin, saya tidak bermaksud berbohong kepada Anda. Itu benar-benar dijarah. Raja Tianbei buru-buru mengeluarkan alat perekam, ini adalah gambar pihak lain yang menjarah markas besar masyarakat naga hitam. Kami menangkap beberapa orang yang melarikan diri. Orang-orang dari markas besar perkumpulan naga hitam menemukan gambar berharga ini. Orang yang menggeledah markas besar perkumpulan naga hitam adalah seorang pembudidaya iblis aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kesadaran Qin Chen telah menembus ke dalam perekam. Setelah melihat sosok penjarahan, mau tak mau aku terkejut. Angka ini, Qin Chen tertegun sejenak. Bab 5849. Tinggalkan sesuatu. Sosok di depannya tampak sangat familiar. Meskipun wajahnya ditutupi aura iblis dan wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas.
Qin Chen dapat melihat sekilas bahwa orang yang menggeledah markas besar masyarakat naga hitam sebenarnya adalah Molly. Anak ini meninggalkan alam semesta asli dan memasuki laut kosmik. Gumam Qin Chen sambil berpikir. Saudara Qin, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mengenal orang ini? Raja Tianbei bertanya dengan ragu. Kami saling kenal, Qin Chen mengangguk. Oh, mata Raja Tianbei berbinar, kami, Kerajaan Yong, awalnya berencana untuk menangkap orang ini di laut alam semesta Kuanan. Karena saudara Qin mengenal orang ini, maka orang ini dicari, kepalanya dan melihatnya sambil tersenyum. Zuo Bei Tianqing, jika Anda mempercayai saya, senior Raja Tianbei harus melupakannya. Orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kecuali pemimpin senior Kerajaan Yong mengambil tindakan secara pribadi, adalah mungkin untuk menangkap orang ini. Tapi itu hanya mungkin, jika hanya Anda dan orang lain di Kerajaan Yong, jika seseorang mengambil tindakan, saya khawatir. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ingin Molly. Anak laki-laki ini memiliki vitalitas yang kuat, dan dia masih memiliki darah abis di tubuhnya. Jika Yong Duo menyinggung perasaannya, bukankah itu sama dengan Black Dragon Society yang menyinggung dirinya sendiri? Orang tua itu gantung diri, dia mencari kematian. Mendengar ini, murid Raja Tianbei menyusut. Memikirkan penampilan Qin Chen, dia terkejut, saya mengerti. Keringat dingin muncul di hatinya. Untungnya, dia tidak segera diinginkan, kalau tidak dia mungkin mendapat masalah. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah beberapa harta penting di markas besar masyarakat naga hitam telah dijarah. Ini seperti memiliki kue dan memakannya, tetapi gigitan paling gemuk telah dimakan oleh orang lain. Jika ini masalahnya, setengah dari total properti yang dikumpulkan oleh masyarakat naga hitam selama serangan ini akan diberikan kepada saudara Qin. Hanya akan ada sekitar 500 juta kristal kekaisaran. Kristal kekaisaran ini semuanya ada dalam harta karun luar angkasa ini, dan sekarang mereka akan diserahkan kepada saudara Qin. Raja Tianbei menyerahkan harta spasial kepada Qin Chen. 500 juta kristal kaisar lagi. Qin Chen menyingkirkan harta karun luar angkasa dan tidak bisa menahan nafas. 300 juta yang sebelumnya belum habis, tapi saya tidak menyangka 500 juta lagi. Benar saja, tidak ada mayat dalam perbaikan jembatan dan jalan, tetapi ada sabuk emas dalam pembunuhan dan pembakaran. Jika Anda membuatnya sendiri, kapan Anda bisa mendapat penghasilan sebanyak itu? Saudara Qin, sekarang setelah penyerahan selesai, saya akan pergi. Raja Tianbei segera berdiri, Kerajaan Yong kita saat ini menempati banyak wilayah di masyarakat naga hitam. Tetapi ini hanya pendudukan jangka pendek. Butuh waktu untuk menaklukkan semuanya. Dian-Dian benar-benar terintegrasi. Raja Tianbei sangat pusing, dia harus bertanggung jawab atas semua hal ini. Tunggu sebentar, Qin Chen mengeluarkan sebuah tanda saat ini, Senior Tianbei King. Saya mendapatkan benda ini dari orang bijak di tempat itu. Saya ingin tahu apakah Anda, senior, tahu apa ini. Itu dan terkejut, berkata, token semua dewa. Token semua dewa. Raja Tianbei melihat token itu dan mengangguk ringan, saya tidak menyangka ada token seperti itu di tempat itu. Benda ini adalah di laut alam semesta, itu sangat berharga. Fungsinya sangat mirip dengan batu kasar yang kuberikan padamu sebelumnya, itu adalah kunci untuk memasuki reruntuhan para dewa. Berbicara tentang berharganya, benda ini ada di sini. Di laut kosmik, cukup dicari oleh banyak kaisar puncak. Itu tidak begitu berharga, tapi tidak begitu berharga. Beberapa kekuatan teratas di laut kosmik memasuki setiap era. Tempat di reruntuhan 10.000 dewa. Token ini harus dimiliki oleh Tian Waitian dan diberikan kepada Sage Agung Cucong. Raja Tianbei menjelaskan secara rinci. Oh, lalu jika saya menggunakan token ini untuk memasuki reruntuhan para dewa, apakah itu akan diawasi oleh Tian Waitian? Itu tidak akan terjadi. Raja Tianbei menggelengkan kepalanya, token semacam ini tidak disebutkan namanya. Siapapun yang mendapatkannya dan mengaktifkannya dapat memasuki reruntuhan para dewa. Terlebih lagi, reruntuhan para dewa sangatlah misterius dan tidak mungkin terjadi, diawasi oleh Tian Waitian. Mereka seharusnya bisa mengetahui pergerakan aktivator token setelah memasuki reruntuhan para dewa,
tapi apakah token itu sendiri telah digunakan atau dikonsumsi? Pada titik ini, hati Raja Tianbei bergerak, dan dia melihat ke arah Qin Chen dan berkata dengan ragu, "Saudara Qin, apakah Anda ingin memasuki reruntuhan 10.000 dewa?" Dia mengangguk, "Itu benar. Dengan kekuatan Anda saat ini, Saudara Qin, Anda harus mencari cara untuk mencapai akhir dari jalan evolusi. Reruntuhan 10.000 dewa adalah yang paling cocok milikmu. Dalam hal ini, negara kita Yong juga memiliki beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa, jadi saya akan memberikannya kepada Anda, Saudara Qin." Qin Chen dengan cepat menerima beberapa informasi tentang reruntuhan para dewa, yang sebanding dengan informasi Qin Chen di selatan. Informasi yang diperoleh dari penyelidikan Yuan Cheng sendiri jauh lebih rinci. Terima kasih, Raja Senior Tianbei sudah mensubscribe channel Dongeng Donghua ini. Qin Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya. "Kalau begitu aku akan pergi." Raja Tianbei memandang Qin Chen sambil tersenyum, "Jika Saudara Qin pergi ke reruntuhan para dewa, kamu dapat meninggalkan klon di kota Nanyuan dan duduk di sini. Untuk meninggalkan klon di sini ketika saya berbalik. Jika terjadi sesuatu pada klon tersebut, Saudara Qin dapat menghubungi saya secara langsung." Dengan kekuatan Qin Chen dan Raja Tianbei, tidak akan ada masalah jika mereka meninggalkan klon sederhana di sini. Qin Chen mengangguk. Setelah Raja Tianbei pergi, Qin Chen segera memanggil Saroye, Chu Yueli, Yuexin dan lainnya. Yuxin dengan hormat berlutut di depan Qin Chen, "Tuan, Tian Waitian seharusnya mendapatkan informasi itu. Klan meminta saya untuk kembali menjalankan tugas saya sesegera mungkin. Selanjutnya, saya khawatir saya tidak akan melakukannya bisa tinggal di kota Nanyuan, tapi jangan khawatir, Menara Tianwei ini masih bertanggung jawab atas bawahan saya. Dan berada di bawah kendali bawahan saya. Apapun yang terjadi di Tianwei Tian, bawahan saya akan melaporkannya kepada Anda tepat waktu." Setelah Yuxin melakukan masalah serius seperti itu, meninggalkan tempat ini adalah hal yang paling masuk akal. Tidak masuk akal untuk terus tinggal. Qin Chen mengangguk, "Sebelum pergi, aku akan memberimu sesuatu." Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen menekankan tangan besarnya di atas kepala Yuxin. Tubuh Yuxin bergetar, mengetahui bahwa Qin Chen seharusnya menanamkan tanda khusus di tubuhnya, tetapi dia tidak berani melawan sama sekali. Membiarkan Qin Chen secara langsung mengarahkan kekuatan menakutkan ke dalam tubuhnya. Ledakan. Nafas dingin mengalir ke seluruh tubuh Yuxin. Ini, mata Yuxin membelalak. Kekuatan dunia bawah. Ini ternyata adalah kekuatan dunia bawah. Ledakan. Aliran hukum dunia bawah yang mengalir ini mengalir ke tubuh Yuxin. Dalam sekejap, tingkat kultivasi Yuxin, yang awalnya adalah mendiang kaisar dan dekat dengan kaisar puncak, membengkak dalam sekejap. Penggabungan Yin dan Yang, kedua kekuatan itu menyatu satu sama lain, dan kultivasi Yuxin yang terhenti sebelumnya tiba-tiba membuat terobosan yang mencengangkan. Aura menakutkan dari kaisar puncak tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Kaisar puncak. Sosok Yuxin melayang di udara, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Selama bertahun-tahun, dia telah berkultivasi di kota Nanyuan, dengan fokus pada ilmu pedang, tetapi dia belum pernah mencapai alam kaisar puncak. Tanpa diduga, dengan bantuan Qin Chen hari ini, dia akan mencapai alam kaisar puncak dalam satu gerakan. Ini, ada air mata di sudut mata Yuxin, yang langsung jatuh. Dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan, terima kasih banyak, saya. Dia awalnya berpikir begitu. Qin Chen akan meninggalkan jejak kendali di tubuhnya. Tanda hidup dan matinya sendiri, saya tidak menyangka bahwa Fei Fei tidak melakukan ini, tetapi malah memberi dirinya aturan yang kuat di dunia bawah. Itu memungkinkan dia untuk menerobos jalan dunia bawah kaisar puncak sekaligus. Yuexin dapat yakin bahwa ini pasti akan mencakup sekitar setengah dari jalan dunia bawah yang diperoleh Qin Chen dari Mo Yun Gubo dan yang lainnya. Aturan Tao yang begitu berharga diberikan kepadanya begitu saja. Yuexin bahkan tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya. "Bangun, Qin." Chen mengangkat tangannya dan mengangkat Yuan Xin, "Kamu milikku. Kamu akan kembali ke Tianwei Tian di masa depan. Bekerja keras dan jangan mengecewakanku." "Tapi Tuan,
tidakkah Anda meninggalkan sesuatu di tubuh saya? Yusin memandang Qin Chen dengan tidak percaya, saya tidak akan peduli. Saya percaya Anda, bukan karena takut padamu Tian Wei Tian melihat petunjuknya, dan aku benar-benar ingin memberimu lebih banyak jalan di dunia bawah untuk membantumu meningkatkan kultivasimu. Tapi sayang sekali. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak jalan dunia bawah dalam dirinya, dan dia dapat berkomunikasi dengan sungai kematian kapan saja dan memanfaatkan kekuatan dunia bawah, tetapi dia tidak dapat melakukan ini. Karena jika dia benar-benar melakukan ini, dengan kekuatan dan berarti Tian Wei Tian, dia mungkin bisa merasakannya apa. Selain itu, ini juga menjadi alasan mengapa dia tidak meninggalkan bekas apapun di tubuh Yusin. Qin Chen telah mendengar sedikit tentang kekuatan Tian Wei Tian, dan Qin Chen tidak meremehkan kekuatan kuno teratas di lautan alam semesta. Yuxin hanyalah bidak catur yang ia susun dengan santai. Meski begitu, Yuxin sangat tersentuh hatinya. Yang mulia terlalu baik padaku. Mulai sekarang, aku, Yuxin, akan bersumpah untuk setia padamu sampai mati dan menghilangkan semua rintangan di dunia untukmu. Yuxin mengertakkan gigi dalam diam. Setelah Yuxin pergi, Chu Yueli juga mendapat perlakuan yang sama. Ledakan. Aura Kaisar Puncak melonjak keluar dari tubuh Chu Yueli. Dia memiliki wajah merah muda, pipi persik, hidung indah dan bibir merah. Saat digantung, pita tipis berkibar di udara, memperlihatkan kaki giok putihnya yang anggun dan ramping, seperti seorang dewi. Lonjakan cahaya yang menggoda. Aku telah menembus puncak Kaisar Agung. Chu Yueli perlahan jatuh, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan tubuh halusnya bergetar karena kegembiraan. Tuan Qin, Anda memberi Yueli semua aturan dunia bawah yang Anda dapatkan dari Mo Yun Gubo dan Sage Siu Agung. Chu Yueli memandang Qin Chen dengan tidak percaya. Tidak dapat mempercayai matanya. Jalan bergelombang di dunia bawah diberikan kepadanya dengan begitu mudah. Tuan Pavilion Yueli, saya ingin tahu seperti apa hadiah Qin. Jika bukan karena Tuan Pavilion Yueli, Qin tidak akan ada di sini hari ini. Chu Yueli tersenyum pahit, Tuan Qin, tolong berhenti menggoda Yueli. Dia hanya memberi Qin Chen total lebih dari 1000 kristal kaisar, yang hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan esensi yang dituangkan Qin Chen ke dalam tubuhnya. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karena Chu Yueli tidak mempercayainya, sulit baginya untuk mengatakan apapun. Tuan Qin, Yueli tidak dapat membalas kebaikan dan kebajikan Anda yang besar. Ekspresi Chu Yueli menjadi serius. Mulai hari ini, Anda adalah mitra terdekat saya di Pavilion Abadi, dan Anda juga mitra terdekat Yueli. Jika Tuan Qin membutuhkan sesuatu dari Anda, sekarang, tanyakan saja, dan Yueli pasti akan melakukannya. Bab 5850. Cahaya Klan Kita. Saat Chu Yueli berbicara, dia menatap Qin Chen dengan penuh kasih, matanya beriak hingga meregang menjadi benang. Awalnya, dia hanya penasaran untuk berinvestasi di Qin Chen, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, kekuatan Qin Chen telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hatinya. Siapa yang tidak menyukai seorang jenius yang tiada taranya, makhluk tak terkalahkan yang harus cantik dan kuat. Selama percakapan, aromanya masih melekat, dan kain kasa di bahunya perlahan terlepas, memperlihatkan kulitnya yang putih dan halus. Bahkan ada jurang dalam yang muncul di bawah tulang selangkanya, yang sedikit menyilaukan mata. Qin Chen. Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan tak terlihat memenuhi udara, dan kain kasa Chu Yueli kembali ke atas tulang selangkanya. Pavilion Master Chu, mari kita bicara bisnis. Citra orang ini harus dijaga dengan baik, kata Qin Chen tanpa berkata-kata. Chu Yueli tertegun, dengan sedikit keluhan dan rasa kasihan di antara alisnya. Tuan, apakah Anda meremehkan keluarga budak? Dia mendekati Qin Chen, menghembuskan napas seperti biru, dan berkata dengan sedih. Tuan, Anda tidak tahu, Yueli sepertinya genit hanyalah penampilan, hanya penyamaran untuk bertahan hidup di dunia predator ini. Faktanya, Yueli belum pernah menjalin hubungan manusia. Qin Chen. Dia tersenyum pahit. Tuhan, Qin sebenarnya memiliki istri. Saya tidak keberatan. Chu Yueli menggelengkan kepalanya dan berkata, pria sukses mana di dunia ini yang tidak memiliki 3 istri dan 4 selir? Apakah itu sifat pria?
Kawan, selama dia baik pada wanita yang dicintainya, itu sudah cukup. Qin Chen tampak serius, Nona Yueli, idemu sangat berbahaya. Qin tidak setuju dengan itu, tapi itu sifatnya. Selain alam, manusia juga memiliki tanggung jawab, jika tidak, apa perbedaan antara manusia dan binatang? Bahkan binatang pun cukup lajang. Chu Yueli berkata dengan emosi, Anda seharusnya hanya memiliki satu tuan. Istri Qin, saya sangat senang jadilah istrimu. Terlalu sedikit pria sepertimu di dunia ini. Ahem, jangan membicarakan topik ini lagi. Qin Chen buru-buru mengeluarkan harta karun luar angkasa, Paviliun Master Chu. Tolong jual lebih banyak barang di sini di Paviliun Abadi. Mengambil harta karun luar angkasa, kata Chu Yueli sambil tersenyum, yakinlah, Tuan Qin, saya akan menjual barang-barang ini sesegera mungkin. Sekarang Yueli telah meningkatkan kultivasinya, setelah dia kembali untuk melaporkan tugasnya, keluarganya pasti akan memberikan lebih banyak dukungan. Saat itu, dia bisa menjualnya ke seluruh alam semesta. Saya khawatir sebentar lagi akan terjual habis. Kalau begitu tunggu kabar baik dari Paviliun Master Chu, kata Qin Chen sambil tersenyum. Tuan Qin, maukah kamu lebih memikirkan Yueli? Chu Yueli mendekati Qin Chen dan berkata dengan mata menawan. Qin Chen terdiam dan berkata dengan tenang, Saroye, sampai jumpa. Jejak kekecewaan muncul jauh di mata Chu Yueli, jika Tuan Qin berubah pikiran, dia bisa memberi tahu Yueli. Keluarga Yueli ada di Paviliun Abadi, jadi itu di Paviliun Abadi. Juga cukup terkemuka. Chu Yueli menyelesaikan kata-katanya dan berbalik untuk pergi. Tuan. Dengan desir suara, Saroye muncul di depan Qin Chen. Melihat Chu Yueli yang tampak sedikit sedih saat dia pergi, dia menggaruk kepalanya dan bertanya dengan ragu, Tuan, ada apa dengan Paviliun Master Chu? Apakah dia merasa seperti sedang putus cinta? Seolah-olah. Qin Chen meliriknya, apakah kamu sangat sibuk? Ah, Saroye berkata dengan tergesa-gesa, tidak, aku serius menyerap hati Kaisar sebelumnya. Jika kamu tidak percaya, lihatlah sikapku saat ini. Kultivasi. Bas. Aura menakutkan dari Kaisar Puncak langsung memenuhi udara. Kekuatan kuat klan Komodo mengandung kekuatan darah yang menakutkan. Itu menekan kekosongan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya bergetar tanpa sadar, seolah-olah akan hancur. Tuan, Anda tahu, kekuatan bawahan saya telah meningkat pesat. Dia sudah menjadi yang terbaik di antara Kaisar Puncak. Jika leluhur masyarakat naga hitam dapat menyempurnakan asal-usul Kaisar Dewa, saya mungkin memiliki kesempatan untuk menyentuh legenda itu, jejak. Alam. Saroye menyeringai, memperlihatkan dua baris gigi putih tajam, tersenyum lebar. Dia diam-diam telah berkomunikasi dengan beberapa teman baik di klan sebelumnya. Dia tidak mengatakan apapun secara detail, tetapi hanya membuat sindiran. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia adalah satu-satunya penerus seluruh generasi klan yang telah melahap asal-usulnya Dewa Kaisar. Yang lain beberapa bahkan belum sempat mencicipi asal-usul mendiang Kaisar. Ledakan. Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan dan memandang Saroye. Paksaan yang bergemuruh melanda, dan Qin Chen dengan jelas merasakan dao surgawi dari laut semesta bergejolak. Aura yang kuat memenuhi udara, yang bahkan lebih lemah dibandingkan aura Sage Agung Cuyun, Sage Agung Siyu, dan Mo Yun Gubo. Menyerah. Kesayangan laut alam semesta. Gumam Qin Chen. Binatang komodo ini layak menjadi kesayangan lautan alam semesta. Ia baru saja mencapai puncak Kaisar, dan ia sudah memiliki tekanan yang begitu menakutkan. Ia mungkin hampir tak terkalahkan pada level yang sama. Tak heran jika marga Komodo memiliki reputasi yang begitu bergengsi di lautan kosmik. Setelah dirangsang oleh kekuatan darah, ternyata mampu menggugah resonansi jalan laut kosmik jalan terangsang, semakin kuat jadinya. Oke, itu dia. Qin Chen mengangkat tangannya. Ledakan. Niat membunuh yang mengerikan menyapu dan menghantam aura yang dikeluarkan oleh Saroye dengan keras. Di tengah raungan yang keras, aura yang dikeluarkan oleh Saroye langsung dikalahkan dan menghilang ke udara. Tuanku perkasa, Saroye menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kagum, bawahan saya sudah tak terkalahkan di antara rekan-rekan praktisi saya. Saya tidak menyangka bahwa tuanku jauh lebih kuat daripada bawahan saya. Sangat kuat.
Saya mengagumi Anda. Qin Chen. Oh. Token semua dewa muncul di tangannya. Saroye, ini adalah token semua dewa. Dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, Anda memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan semua dewa. Saya adalah Kaisar. Kami akan segera memasuki reruntuhan 10.000 dewa, dan hanya akan ada satu klon yang tersisa di sini. Anda dapat memilih sendiri apakah Anda ingin pergi ke reruntuhan 10.000 dewa bersamaku, tinggallah di sini di kota Nanyuan, atau kembali ke klan. Saroye berseru, Tuan, bawahanku bersedia mengikutimu ke reruntuhan 10.000 dewa. Qin Chen mengerutkan kening, dengan ekspresi serius, pikirkan baik-baik. Reruntuhan 10.000 dewa penuh dengan bahaya, dan aku mungkin tidak bisa melindungimu. Terlebih lagi, dengan kekuatan klan Komodomo, tidak akan sulit untuk mendapatkannya. Anda mendapat tempat di reruntuhan 10.000 dewa di masa depan. Anda bisa menunggu sampai budidaya Anda menjadi lebih maju dan kemudian mengikuti pengaturan klan untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Reruntuhan para dewa memiliki banyak peluang, tetapi juga penuh bahaya, dan bahkan ada kaisar dewa yang kuat. Qin Chen juga tidak berani menjamin keselamatan Saroye. Saroye tampak serius dan berkata, Tuan, tolong berhenti bicara. Ini adalah hasil pertimbangan cermat bawahan saya. Jika saya tidak pergi, siapa yang akan menjaga dan melayani Anda? Mengenai keselamatan, hidup dan mati terserah Tuhan. Jika kamu tidak patuh, kamu akan dihukum. Kian, bawahanku sangat sadar akan bahaya di reruntuhan para dewa. Ini hanya masalah kematian, tidak pernah takut mati. Mata Saroye tegas. Itulah masalahnya, lalu lanjutkan dan bersiap, dan laporkan ke klan untuk menghindari kejutan apapun. Qin Chen melihat tatapan tegas Saroye dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya pensiun. Saroye berbalik dan pergi. Kembali ke guanya, Saroye segera mengirimkan pesan kepada ayahnya, Ayah tersayang, Zhan Xinyu, surat terakhir mengatakan bahwa anak itu akan menerobos ke Kaisar Puncak. Saya ingin memberitahu Anda berita lama yang dimiliki anak itu. Sudah menerobos. Pada saat yang sama, saya harus memberitahu Anda kabar buruk. Anak itu harus kembali lagi nanti untuk mewarisi aset seluruh klan. Harap bersabar dan menunggu sampai anak itu berhasil melewati akhir jalur evolusi sebelum kembali ke rumah dalam kemuliaan. Ngomong-ngomong, anak itu akan pergi ke Wanwan. Di reruntuhan para dewa, silakan kembali dan beritahu saya informasi kontak beberapa orang kuat di klan kita di reruntuhan para dewa, jadi agar saya dapat mengetahuinya. Selain itu, keluarga saya sepertinya ingat bahwa ada leluhur klan kami yang pernah berada di reruntuhan para dewa. Tuan, apakah Anda memiliki informasi kontaknya? Tolong minta ayah Anda untuk membayar hormat kepada leluhur dan minta dia untuk memberi tahu Anda. Bagaimanapun, anak Anda sekarang adalah talenta paling menonjol dari seluruh kelompok etnis. Dan dia pasti akan memimpin kelompok etnis tersebut menuju eksistensi yang gemilang di masa depan, tidak perlu bekerja terlalu keras lagi. Kamu bisa menikmati kedamaian dan kebahagiaan di klan, bukan begitu? Juga, setelah mengikuti orang dewasa, kekuatan anak meningkat terlalu cepat, klan kita akan menjadi tidak stabil. Bukankah ada banyak harta yang dapat memperkuat budidayamu? Saya tidak bisa kembali menikmatinya dalam waktu singkat. Bolehkah saya meminta senior di klan untuk membawanya ke reruntuhan ya Tuhan? Ngomong-ngomong, kalau bagiannya terbatas, bagianku tidak masalah, tapi harus. Ingatlah untuk menyiapkan satu untuk orang dewasa. Lagi pula, prestasi anak-anak semua adalah milik orang dewasa. Ada baiknya anak-anak mengikuti orang dewasa. Jangan khawatir, jika melihat leluhur, sapalah leluhur untuk anak itu. Terlalu sulit bagi leluhur untuk mendukung klan, dan itu tidak akan lama lagi anak akan dapat membawanya untuknya. Petik 2. Pada saat yang sama, tolong biarkan leluhur memikirkannya lebih lanjut. Setelah anak itu menjadi makhluk pertama dalam klan yang mencapai akhir jalan evolusi di era sekarang, apa jenisnya harta karun yang harus dia persiapkan untuk anak itu? Dia harus mempersiapkannya sejak dini. Lagi pula, jika kamu mengikuti orang dewasa, anak itu bisa menerobos kapan saja. Hormat kami, salut, anakmu yang paling berbakti. Terakhir, aku masih harus mengingatkanmu ayah, jangan lupa meminta suku menyiapkan hadiah untuk orang dewasa.
Anak-anak, dan anak-anak harus memberi balasan ya. Jangan sampai ada yang menganggap suku Komodo kita cuek dan tidak sopan, tidak boleh menyampaikan berita negatif apapun untuk menghindari kerusakan pada wajah suku kita. Saroye buru-buru menghentikan interogasi. Transmisi jarak jauh kosmiksi memiliki batasan kata, jadi saya tidak bisa mengatakannya lagi. Saroye berhenti dengan tergesa-gesa. Setelah menyampaikan isinya, Saroye bertepuk tangan dan berkata, "Hei, anggap saja ini sehari Pak, saya tidak tahu, mengikutinya adalah kesempatan terbesar saya, apalagi reruntuhan para dewa, meskipun itu adalah gunung. Pedang dan lautan api, aku harus mengikutinya. Pergi." Sementara Saroye bersiap-siap, berdengung. Sebuah kekuatan tak terlihat diam-diam turun ke kota Nanyuan.